Perang yang terjadi antara Babilonia dan Asyur merupakan salah satu konflik penting dalam sejarah Mesopotamia yang menandai pergeseran kekuasaan di wilayah tersebut. Pada masa itu, kerajaan Asyur merupakan kekuatan militer dominan di Timur Tengah. Sementara Babilonia yang terletak di selatan Sungai Efrat berusaha mempertahankan identitasnya dan kedaulatannya di tengah tekanan kekuatan Asyur. Asyur dengan ibu kotanya di Nineveh dikenal karena kemampuan militernya yang luar biasa dan struktur pemerintahan yang kuat yang memungkinkan mereka melakukan ekspansi luas ke berbagai wilayah. Babilonia, meskipun secara militer tidak sekuat Asyur pada awalnya, memiliki warisan budaya yang kaya, ekonomi yang stabil, dan tradisi pemerintahan yang mampu mempersatukan rakyat di bawah satu identitas bangsa. Konflik ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari ketegangan yang sudah lama antara dua kerajaan besar yang berbagi batas wilayah dan kepentingan ekonomi. Asyur sering melakukan kampanye militer ke selatan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang strategis, termasuk kota-kota penting Babilonia. Babilonia pada saat itu mengalami masa kebangkitan di bawah penguasa yang kuat yang menyadari pentingnya aliansi dengan kekuatan lain yang menentang dominasi Asyur. Medo yang merupakan kerajaan yang terletak di wilayah pegunungan di sebelah timur Asyur dan utara Babilonia, kemudian menjadi sekutu penting bagi Babilonia dalam menghadapi kekuatan Asyur yang superior. Puncak dari konflik ini terjadi pada abad ke-7 sebelum Masehi ketika Babilonia dengan dukungan penuh dari Medo mulai melancarkan perlawanan terbuka terhadap Asyur. Pasukan Medo dan Babilonia bersatu dalam strategi militer yang matang, menggabungkan kekuatan medan tempur Medo yang tangguh di pegunungan dan pasukan Babilonia yang terlatih untuk pertempuran perkotaan dan pengepungan. Aliansi ini mampu mengepung dan menyerang pusat kekuasaan Asyur secara efektif, yang pada akhirnya melemahkan posisi militer Asyur yang selama ini tampak tidak terkalahkan. Salah satu peristiwa penting dalam perang ini adalah pengepungan kota Nineveh yang merupakan ibu kota kerajaan Asyur dan simbol kekuatannya. Pengepungan ini berlangsung lama dan melelahkan karena pasukan Asyur mempertahankan kota dengan gigih. Namun, kombinasi strategi dan kesabaran pasukan Medo dan Babilonia akhirnya membuahkan hasil. Kota Nineveh berhasil direbut yang menjadi titik balik dalam sejarah Mesopotamia. Kejatuhan Nineveh tidak hanya menandai akhir dominasi militer Asyur, tetapi juga menunjukkan kekuatan kolaborasi antara dua kerajaan yang sebelumnya berada di bawah tekanan politik yang berbeda. Setelah kemenangan ini, Babilonia dan Medo mendominasi wilayah yang sebelumnya dikuasai Asyur. Babilonia berhasil mengambil alih kota-kota penting dan memulihkan kekuasaannya sebagai pusat budaya dan politik di Mesopotamia. Medo juga memperoleh pengakuan sebagai kekuatan militer yang tangguh dan mampu mengendalikan wilayah pegunungan strategis. Keberhasilan mereka dalam melawan Asyur menjadi contoh nyata bagaimana aliansi strategis dapat mengubah peta kekuasaan dalam sejarah kuno. Perang ini juga membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Banyak kota dan desa yang sebelumnya berada di bawah kendali Asyur mengalami perubahan administrasi. Penduduk yang semula tunduk pada hukum dan kebijakan Asyur kini harus menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Babilonia dan Medo. Selain itu, perang ini memperlihatkan pentingnya diplomasi dan negosiasi di antara kerajaan-kerajaan Mesopotamia. Aliansi antara Babilonia dan Medo bukan hanya terbentuk dari kepentingan militer, tetapi juga dari kesadaran akan ancaman bersama yang ditimbulkan oleh dominasi Asyur. Dampak budaya dari perang ini juga tidak bisa diabaikan. Babilonia yang berhasil mengalahkan Asyur mampu melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Mesopotamia yang kaya. Sementara itu, Medo yang ikut berperan dalam kemenangan ini memperoleh pengakuan dan legitimasi yang memperkuat posisi politiknya. Keberhasilan dalam perang juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontrol atas jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Asyur. Hal ini memungkinkan Babilonia dan Medo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka serta memperkuat posisi mereka di kancah politik regional. Seiring berjalannya waktu, perang Medo-Babilonia melawan Asyur menjadi titik acuan bagi sejarah Mesopotamia. Kisah ini menunjukkan bagaimana kekuatan militer yang tampak tak terkalahkan dapat digulingkan melalui strategi, aliansi, dan tekad bersama. Keberhasilan Babilonia dan Medo memberikan pelajaran bahwa stabilitas politik tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata,
tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Selain itu, perang ini menandai awal dari era baru bagi Babilonia yang akan berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan dan politik terpenting di dunia kuno. Kota-kota seperti Babylon kembali menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan seni. Medo, meskipun wilayahnya lebih terbatas, memperoleh legitimasi dan pengaruh yang memperkuat posisinya di antara kerajaan-kerajaan tetangga. Sejarah mencatat bahwa keberhasilan mereka dalam mengalahkan Asyur bukan hanya hasil dari kekuatan senjata, tetapi juga hasil dari perencanaan yang matang, kepemimpinan yang bijaksana, dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi politik regional. Dalam konteks yang lebih luas, perang ini memperlihatkan dinamika politik dan militer di Mesopotamia pada zaman kuno. Kerajaan besar seperti Asyur, Babilonia, dan Medo tidak hanya bersaing untuk mendapatkan wilayah, tetapi juga untuk mengukuhkan identitas dan pengaruh budaya mereka. Setiap konflik membawa perubahan signifikan dalam peta politik, ekonomi, dan sosial wilayah tersebut. Perang Medo-Babilonia melawan Asyur menjadi bukti nyata bagaimana perubahan kekuasaan dapat terjadi melalui aliansi strategis, penguasaan medan perang, dan kemampuan untuk memanfaatkan situasi politik yang menguntungkan. Kemenangan Babilonia dan Medo atas Asyur juga memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi bangsa-bangsa di sekitar Mesopotamia. Kejatuhan kerajaan yang dianggap tak terkalahkan menggugah kesadaran akan pentingnya persatuan dan strategi dalam menghadapi ancaman eksternal. Aliansi yang terbentuk antara Babilonia dan Medo menjadi model bagi kerjasama antar kerajaan di masa berikutnya, di mana kepentingan bersama dan perencanaan matang dapat menentukan hasil konflik yang krusial. Sejarah perang Medo-Babilonia melawan Asyur tetap menjadi bagian penting dalam studi Mesopotamia karena mencerminkan bagaimana faktor politik, militer, dan budaya saling berinteraksi dalam menentukan nasib sebuah kerajaan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa bahkan kekuatan yang paling dominan sekalipun dapat jatuh jika menghadapi lawan yang memiliki tekad kuat, strategi yang cermat, dan kemampuan untuk membentuk aliansi yang efektif. Kemenangan Babilonia dan Medo menjadi pengingat bahwa perubahan dalam sejarah seringkali terjadi melalui kombinasi dari keberanian, kecerdikan, dan kesempatan yang tepat. Secara keseluruhan, perang ini merupakan titik balik dalam sejarah Mesopotamia yang menandai berakhirnya dominasi Asyur dan lahirnya era baru bagi Babilonia dan Medo. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerjasama, strategi militer yang matang, dan pemahaman mendalam tentang situasi politik dalam menghadapi kekuatan yang tampak tak tergoyahkan. Keberhasilan mereka dalam perang menjadi simbol dari kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan yang besar melalui perencanaan, ketekunan, dan aliansi yang cerdas, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi panjang sejarah peradaban kuno di Timur Tengah. Kemenangan Babilonia dan Medo atas Asyur membuka babak baru yang menegaskan perubahan keseimbangan kekuatan di wilayah Mesopotamia. Setelah runtuhnya pusat kekuasaan Asyur, banyak kota yang sebelumnya di bawah kendali mereka mengalami kekosongan administratif. Kondisi ini memberi peluang bagi penguasa Babilonia dan Medo untuk memperluas pengaruh mereka ke wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya sulit dijangkau karena dominasi militer Asyur. Kota-kota yang semula menjadi benteng pertahanan Asyur kini beralih fungsi sebagai pusat perdagangan dan administrasi baru yang memungkinkan kedua kerajaan membangun jaringan politik yang lebih stabil. Strategi militer yang diterapkan dalam perang ini menunjukkan kecerdikan para pemimpin Medo dan Babilonia. Pasukan Medo memanfaatkan medan pegunungan dan jurang untuk menghalangi pergerakan pasukan Asyur, sementara pasukan Babilonia memusatkan kekuatan mereka dalam pengepungan dan serangan langsung terhadap benteng-benteng kota. Kekuatan gabungan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi pihak Asyur, tetapi juga melemahkan moral mereka yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Kejatuhan Asyur memperlihatkan bahwa kombinasi antara kekuatan geografis, keahlian taktis, dan pemahaman mendalam tentang musuh dapat menghasilkan kemenangan meski menghadapi lawan yang superior. Setelah kekalahan Asyur, Babilonia segera mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Mereka menempatkan pejabat yang loyal di kota-kota penting, memperkuat pertahanan, dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat perang. Medo, di sisi lain, memperluas pengaruhnya di wilayah pegunungan dan membangun aliansi dengan suku-suku lokal untuk menjaga keamanan perbatasan. Keberhasilan kedua kerajaan ini dalam memanfaatkan momentum kemenangan menunjukkan pentingnya strategi pasca perang dalam memastikan stabilitas politik dan keberhasilan
keberlanjutan kekuasaan. Perang ini juga membawa dampak signifikan terhadap ekonomi regional. Jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Asyur kini berada di tangan Babilonia dan Medo, yang memungkinkan mereka untuk memungut pajak, mengendalikan distribusi barang, dan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan antar wilayah. Hal ini menciptakan gelombang pertumbuhan ekonomi yang memperkuat posisi politik mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kota-kota yang dulunya mengalami stagnasi karena tekanan militer Asyur kini mulai pulih dan berkembang kembali sebagai pusat perdagangan, pertukaran budaya, dan kegiatan administratif. Dalam dimensi sosial, perang ini memicu perubahan identitas dan loyalitas rakyat. Banyak komunitas yang sebelumnya tunduk pada kekuasaan Asyur mulai menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru. Integrasi sosial ini tidak selalu mudah karena munculnya perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat di antara wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, para penguasa Babilonia dan Medo memahami pentingnya mempersatukan masyarakat melalui kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan, stabilitas, dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan mereka mempertahankan dukungan rakyat sekaligus meminimalkan perlawanan internal. Kemenangan ini juga menandai era kebangkitan budaya. Babilonia dengan kekayaan sejarah dan tradisi intelektualnya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, astronomi, seni, dan sastra. Medo, meski wilayahnya lebih terpencil, memperoleh legitimasi dan pengakuan dari kerajaan lain yang memperkuat posisi politik dan militernya. Pengalaman perang dan kemenangan yang diraih memperkuat rasa kebanggaan nasional di kedua kerajaan, serta memupuk semangat untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka. Dari perspektif militer, perang Medo-Babilonia melawan Asyur menjadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Pertama, keberhasilan aliansi ini menunjukkan bahwa kerjasama strategis antara kekuatan yang memiliki tujuan sama dapat mengalahkan musuh yang lebih besar. Kedua, adaptasi terhadap medan dan kondisi lingkungan menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran yang panjang. Ketiga, manajemen pasca perang sama pentingnya dengan kemampuan tempur, karena kemenangan yang tidak diikuti stabilitas politik akan mudah hilang. Keberhasilan perang ini juga membawa dampak psikologis yang mendalam. Kejatuhan Asyur yang selama berabad-abad dianggap sebagai simbol kekuatan militer absolut memberi inspirasi bagi kerajaan lain bahwa dominasi tidaklah abadi. Bangsa-bangsa di sekitar Mesopotamia mulai meninjau kembali strategi mereka, membentuk aliansi, dan memperkuat pertahanan mereka sendiri. Dengan kata lain, perang ini mengubah cara pandang terhadap kekuasaan, militer, dan diplomasi di seluruh wilayah timur dekat kuno. Dalam jangka panjang, perang Medo-Babilonia melawan Asyur menegaskan prinsip bahwa kekuasaan yang besar dapat tumbang jika menghadapi kombinasi tekanan internal dan eksternal yang tepat. Babilonia muncul sebagai pusat kekuasaan baru yang menekankan keseimbangan antara penguasaan militer dan pengelolaan administrasi. Sementara Medo memperkuat posisi strategisnya di pegunungan dan memperluas jaringan politik dengan suku-suku tetangga. Sejarah mencatat bahwa kemenangan ini bukan hanya hasil kekuatan senjata, tetapi juga buah dari kecerdikan diplomatik, perencanaan matang, dan kemampuan untuk memanfaatkan kondisi geopolitik yang ada. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Asyur semakin memudar, dan wilayah bekas kekuasaannya menjadi medan persaingan dan integrasi baru di bawah kontrol Babilonia dan Medo. Aliansi yang terbentuk selama perang ini menjadi fondasi bagi kerjasama politik dan militer di masa berikutnya, serta memberikan pelajaran tentang pentingnya kesabaran, strategi, dan visi jangka panjang dalam mencapai tujuan besar. Kemenangan ini juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk memahami bahwa sejarah tidak ditentukan oleh kekuatan semata, tetapi oleh kemampuan untuk memanfaatkan peluang, membangun aliansi, dan mengelola sumber daya secara efektif. Perang Medo-Babilonia melawan Asyur tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah Mesopotamia, mengajarkan tentang perubahan, adaptasi, dan kekuatan kolaborasi. Kejatuhan kerajaan yang selama berabad-abad tampak tak terkalahkan membuktikan bahwa dominasi dapat tergantikan dan bahwa keberhasilan bergantung pada kombinasi strategi, keberanian, dan diplomasi. Kisah ini bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang bagaimana kerajaan mampu menata kembali masyarakat, membangun stabilitas, dan melestarikan warisan budaya yang kaya di tengah pergolakan politik dan perang. Setelah runtuhnya kekuasaan Asyur, kawasan Mesopotamia mengalami transformasi yang mendasar, di mana struktur politik, ekonomi, dan sosial mengalami penyesuaian signifikan. Babilonia memanfaatkan kesempatan
ini untuk memperkuat kendali atas kota-kota penting dan mengkonsolidasikan wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Asyur. Pendekatan Babilonia terhadap administrasi menekankan stabilitas dengan memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir, pengawasan terhadap pajak dan perdagangan, serta perlindungan terhadap hak-hak penduduk lokal. Langkah ini membuat masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru tanpa perlawanan besar, sekaligus menciptakan rasa keterikatan terhadap kerajaan yang baru naik daun. Medo di sisi lain fokus pada penguatan wilayah perbatasan dan jalur pegunungan yang strategis, memanfaatkan posisi geografis untuk mengontrol pergerakan pasukan dan pedagang. Kehadiran mereka di area ini memberikan keseimbangan kekuasaan terhadap Babilonia, sehingga kedua kerajaan mampu saling melengkapi dalam hal pertahanan dan pengaruh regional. Aliansi yang terbentuk selama perang ini kemudian berkembang menjadi kerjasama jangka panjang yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, teknologi militer, dan sistem pemerintahan antara kedua pihak. Pengalaman bersama dalam peperangan menciptakan rasa saling percaya yang mempermudah koordinasi politik setelah konflik selesai. Di bidang ekonomi, kejatuhan Asyur membuka peluang bagi kota-kota perdagangan untuk tumbuh kembali. Rute-rute perdagangan yang sebelumnya dikontrol oleh Asyur kini berada di tangan Babilonia dan Medo yang mampu menegosiasikan hak-hak perdagangan dengan kerajaan tetangga. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini membawa kemakmuran bagi wilayah selatan dan utara Mesopotamia. Pasar, pelabuhan, dan pusat kerajinan menjadi lebih ramai, dan kemampuan pemerintah untuk mengatur distribusi sumber daya membantu mengurangi konflik internal yang sering muncul akibat persaingan ekonomi. Secara sosial, perang ini membawa pergeseran identitas dan interaksi budaya. Penduduk yang semula hidup di bawah dominasi Asyur harus menyesuaikan diri dengan norma hukum dan kebijakan baru. Babilonia yang menekankan pentingnya kebudayaan dan tradisi mendorong penyatuan masyarakat melalui pelestarian bahasa, literatur, dan praktik keagamaan. Sementara itu, Medo memperkuat struktur masyarakatnya dengan membangun jaringan suku dan komunitas yang loyal terhadap pemerintahannya. Proses ini menciptakan ikatan sosial baru dan meminimalkan potensi pemberontakan. Dalam dimensi militer, pasca perang menjadi masa pembelajaran penting. Pengalaman mengalahkan pasukan yang dulunya dianggap superior membuat para pemimpin Babilonia dan Medo memahami pentingnya inovasi taktik, pemanfaatan medan alami, dan keunggulan strategis yang berkelanjutan. Mereka mulai mengatur cadangan pasukan, membangun benteng pertahanan di titik-titik rawan, dan menyiapkan pelatihan intensif bagi tentara untuk menghadapi kemungkinan konflik di masa depan. Penekanan pada kesiapsiagaan militer ini memastikan bahwa kemenangan yang diraih tidak mudah diganggu oleh kekuatan eksternal maupun ancaman internal. Selain itu, dampak budaya dan intelektual juga terasa. Babilonia yang memiliki tradisi astronomi, matematika, dan sastra yang kaya memanfaatkan periode stabilitas baru untuk mengembangkan pusat pembelajaran dan dokumentasi sejarah. Koleksi naskah, catatan administrasi, dan karya sastra mulai terkumpul dan disusun kembali, menciptakan warisan intelektual yang bertahan selama berabad-abad. Medo, meskipun lebih fokus pada aspek militer dan penguasaan wilayah, turut mengadopsi praktik administratif dan budaya dari Babilonia yang kemudian memperkuat legitimasi pemerintahan mereka di mata rakyat dan kerajaan tetangga. Perubahan geopolitik yang terjadi pasca perang juga memengaruhi hubungan dengan kerajaan lain di timur dekat kuno. Kejatuhan Asyur membuktikan bahwa kekuasaan besar bisa runtuh jika menghadapi tekanan simultan dari berbagai pihak. Kerajaan-kerajaan lain mulai menilai ulang posisi mereka, membangun aliansi baru, dan mempersiapkan pertahanan untuk menghadapi kemungkinan konflik. Diplomasi menjadi lebih penting daripada agresi terbuka karena pengalaman perang menunjukkan bahwa keberhasilan militer harus diikuti dengan kebijakan cermat agar kemenangan dapat dipertahankan. Dalam jangka panjang, kemenangan Medo-Babilonia mengubah wajah Mesopotamia. Babilonia muncul sebagai pusat pemerintahan dan budaya yang dominan, menandai periode pertumbuhan pesat dalam bidang ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan. Medo memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang dihormati, terutama karena kemampuan mereka dalam mengatur wilayah strategis dan membangun aliansi yang solid. Dinamika ini menciptakan keseimbangan baru di kawasan timur dekat kuno, di mana kekuatan politik dan ekonomi tersebar lebih merata daripada sebelumnya, dan kontrol tunggal Asyur tidak lagi menjadi faktor dominan. Perang ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana aliansi strategis, perencanaan matang, dan kemampuan untuk memanfaatkan situasi politik dapat menentukan nasib sebuah kerajaan. Selain itu, perang menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemenangan di medan perang, tetapi juga dari kemampuan untuk mengelola wilayah, masyarakat, dan sumber daya secara efektif setelah konflik.
Keberhasilan Babilonia dan Medo menegaskan bahwa kombinasi antara kekuatan militer, kecerdikan diplomatik, dan pengelolaan sosial ekonomi yang bijaksana merupakan fondasi bagi keberlanjutan kekuasaan dan kemakmuran jangka panjang. Transformasi yang terjadi di wilayah bekas Asyur ini juga mendorong pertumbuhan kota-kota baru, migrasi penduduk, dan pertukaran budaya antara berbagai komunitas. Struktur politik yang lebih fleksibel memungkinkan Babilonia dan Medo untuk merespons ancaman dengan cepat, menjaga stabilitas, dan memperluas pengaruh mereka. Perubahan ini membentuk pola pemerintahan yang lebih adaptif dan pragmatis, yang kemudian menjadi model bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk menata hubungan politik dan sosial. Perang Medo-Babilonia melawan Asyur akhirnya menjadi simbol penting dalam sejarah kuno Mesopotamia. Kejatuhan kerajaan yang selama berabad-abad tampak tak tergoyahkan menunjukkan bahwa dominasi yang kuat sekalipun bersifat sementara, dan bahwa kemampuan adaptasi, kerjasama, dan inovasi merupakan kunci bagi kelangsungan sebuah peradaban. Sejarah mencatat bahwa melalui strategi, kesabaran, dan aliansi cerdas, Babilonia dan Medo tidak hanya menaklukkan musuh yang kuat, tetapi juga menata ulang peta politik, memperkuat masyarakat, dan mewariskan fondasi budaya yang bertahan lama bagi generasi berikutnya. Pasca perang, kehidupan masyarakat di Mesopotamia memasuki fase penyesuaian yang kompleks, karena kemenangan Babilonia dan Medo tidak serta-merta menghapus trauma yang ditinggalkan oleh peperangan panjang dan penaklukan Asyur. Banyak komunitas menghadapi kekosongan kepemimpinan dan ketidakpastian tentang masa depan mereka, sehingga rasa aman dan stabilitas menjadi kebutuhan utama. Para penguasa Babilonia dan Medo menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang memerlukan lebih dari sekadar dominasi militer. Mereka harus membangun kembali kepercayaan masyarakat, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan menghadirkan rasa keadilan dalam pemerintahan baru. Hal ini dilakukan melalui penempatan pejabat yang adil, perlindungan terhadap hak milik, dan regulasi yang memastikan ketertiban sosial di tengah perubahan struktur politik. Secara psikologis, masyarakat mengalami perubahan identitas yang signifikan. Mereka yang sebelumnya hidup di bawah bayang-bayang Asyur harus menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru yang berbeda dalam hal budaya, kebijakan, dan pendekatan terhadap hukum. Proses ini mendorong munculnya rasa keterikatan baru terhadap Babilonia dan Medo, sekaligus memunculkan adaptasi budaya yang unik. Bahasa, ritual, dan praktik keagamaan menjadi sarana integrasi sosial, di mana masyarakat diajak untuk menghargai tradisi lokal sambil tetap tunduk pada aturan pemerintah baru. Kebijakan yang menekankan penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat institusi pusat, membantu mencegah pemberontakan, dan menciptakan rasa solidaritas yang lebih luas. Dalam ranah keagamaan, kekalahan Asyur membuka kesempatan bagi Babilonia untuk memperkuat peran dewa-dewa mereka dan memulihkan situs-situs suci yang sebelumnya dirusak atau diabaikan. Aktivitas keagamaan kembali menjadi pusat kehidupan masyarakat dengan kuil dan ritual yang menegaskan legitimasi penguasa baru. Medo, yang memiliki struktur sosial dan keagamaan yang berbeda, turut menyesuaikan diri dengan praktik lokal dan membangun tempat ibadah serta pusat spiritual di wilayah yang mereka kuasai. Sinergi ini tidak hanya menenangkan masyarakat, tetapi juga memperkuat citra penguasa sebagai pelindung tradisi dan pemelihara keharmonisan spiritual. Ekonomi masyarakat juga mengalami transformasi yang signifikan. Setelah kekacauan akibat peperangan, pasar mulai pulih, perdagangan lintas wilayah kembali dibuka, dan pertanian yang sempat terganggu dipulihkan dengan bantuan pemerintah. Babilonia dan Medo memanfaatkan periode stabilitas untuk meningkatkan produksi, memperkuat jaringan distribusi, dan membangun fasilitas penyimpanan yang mampu menahan fluktuasi hasil panen. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat loyalitas masyarakat terhadap penguasa baru. Perekonomian yang stabil menjadi dasar bagi pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan. Selain itu, dampak psikologis bagi generasi muda sangat terasa. Anak-anak dan remaja yang lahir selama atau setelah perang tumbuh dalam kondisi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka menyaksikan bagaimana kolaborasi antara Babilonia dan Medo mampu menumbangkan kekuatan besar dan bagaimana strategi, kesabaran, serta kepemimpinan yang tepat dapat membawa perubahan. Pengalaman ini membentuk persepsi tentang pentingnya kerjasama, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nilai-nilai ini menjadi bagian dari pendidikan sosial dan budaya yang ditanamkan oleh keluarga, guru, dan tokoh masyarakat. Perubahan struktur sosial juga menyoroti pergeseran peran elit dan bangsawan. Mereka yang dulunya berada di bawah pengaruh Asyur harus menyesuaikan diri dengan hierarki baru yang menekankan loyalitas terhadap penguasa Babilonia dan Medo. Banyak dari mereka yang berhasil mempertahankan status sosialnya melalui aliansi strategis, kontribusi terhadap administrasi
administrasi, dan keterlibatan dalam proyek pembangunan kembali kota serta infrastruktur. Pergeseran ini menciptakan dinamika baru di masyarakat, di mana status sosial lebih bergantung pada kemampuan beradaptasi dan kontribusi terhadap pemerintahan daripada semata-mata warisan atau kedudukan sebelumnya. Dalam aspek budaya, peperangan ini menjadi katalis bagi pertukaran intelektual dan seni. Babilonia yang terkenal dengan tradisi penulisan dan astronominya mulai membagikan pengetahuan kepada wilayah yang baru dikuasai. Medo yang memiliki pengalaman militer dan taktik organisasi yang kuat turut memengaruhi praktik administrasi dan pelatihan militer di wilayah selatan. Pertukaran ini menciptakan sinergi antara tradisi intelektual dan pengalaman praktis, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya pengetahuan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan militer. Konsekuensi psikologis lainnya terlihat dalam peningkatan kesadaran kolektif terhadap keamanan dan pertahanan. Pengalaman perang membuat masyarakat lebih waspada terhadap potensi ancaman dari kerajaan lain. Mereka belajar bahwa stabilitas tidak datang begitu saja dan harus dijaga melalui kepatuhan terhadap hukum, keterlibatan dalam pertahanan lokal, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran ini membentuk masyarakat yang lebih disiplin, solidaritas antar komunitas meningkat, dan kerjasama dalam menghadapi ancaman eksternal menjadi norma sosial yang diterima luas. Secara keseluruhan, periode pasca Perang Medo-Babilonia terhadap Asyur merupakan masa transformasi menyeluruh yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perubahan politik, sosial, agama, ekonomi, dan psikologis saling terkait membentuk fondasi bagi era baru di Mesopotamia. Babilonia dan Medo tidak hanya berhasil menguasai wilayah dan mengkonsolidasikan kekuasaan, tetapi juga menata masyarakat agar mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi yang lebih stabil. Pengalaman ini menegaskan bahwa kemenangan militer hanyalah langkah pertama dan keberhasilan jangka panjang tergantung pada kemampuan untuk membangun masyarakat yang berfungsi, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan. Kemenangan Medo-Babilonia atas Asyur meninggalkan jejak yang mendalam pada perkembangan budaya dan geopolitik di Mesopotamia. Wilayah yang sebelumnya dikontrol Asyur kini menjadi medan pertukaran budaya yang kaya, di mana tradisi, seni, dan praktik administratif dari berbagai kelompok saling bertemu. Babilonia sebagai pusat kebudayaan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin intelektual dan artistik di kawasan. Kuil-kuil dan istana yang sebelumnya rusak akibat peperangan dibangun kembali dengan desain yang lebih megah, menandai kebangkitan estetika dan simbol kekuasaan baru. Seni dan literatur mulai menekankan tema-tema tentang keberanian, kolaborasi, dan kemenangan atas musuh yang kuat, membentuk identitas kolektif yang baru bagi masyarakat. Medo juga memainkan peran penting dalam membentuk lanskap geopolitik jangka panjang. Pengaruh mereka yang diperkuat melalui kontrol jalur pegunungan dan perbatasan menciptakan buffer yang mencegah konflik langsung dengan kerajaan lain, sekaligus memungkinkan koordinasi dalam urusan perdagangan dan militer. Keberadaan Medo di wilayah strategis juga mendorong pertumbuhan kota-kota kecil di sekitarnya, karena mereka menjadi titik transit bagi pedagang dan pasukan. Keunggulan geografis ini menjadikan Medo sebagai kekuatan yang dihormati, sekaligus mengubah persepsi tentang pentingnya posisi alami dalam menentukan kekuatan politik. Selain itu, perang ini mendorong munculnya pemikiran baru dalam administrasi pemerintahan. Babilonia, yang kini menguasai wilayah luas bekas Asyur, mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih efisien dengan memanfaatkan catatan dan dokumentasi yang pernah dibuat oleh Asyur. Praktik pencatatan, perpajakan, dan distribusi sumber daya menjadi lebih terstruktur, memungkinkan pemerintahan untuk meminimalkan konflik internal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah. Sistem ini kemudian menjadi rujukan bagi kerajaan lain dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan terorganisir. Dampak geopolitik dari perang ini terasa hingga beberapa generasi berikutnya. Dominasi Babilonia dan Medo menandai berakhirnya era Asyur sebagai kekuatan tunggal di Mesopotamia, membuka ruang bagi kerajaan lain untuk muncul dan bernegosiasi dalam arena politik regional. Aliansi yang berhasil mengalahkan Asyur menjadi model strategi bagi kerajaan lain, menunjukkan bahwa kolaborasi yang tepat dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan. Pembelajaran ini memengaruhi diplomasi, aliansi militer, dan kebijakan luar negeri di kawasan selama beberapa dekade berikutnya. Secara budaya, perang ini memperkuat nilai-nilai identitas dan kebanggaan lokal.
Babilonia menekankan pelestarian bahasa, ritual keagamaan, dan tradisi intelektual sebagai sarana memperkuat ikatan sosial di wilayah yang luas. Perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh Medo menciptakan lingkungan budaya yang dinamis di mana masyarakat dapat belajar, berinovasi, dan mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni. Hal ini tidak hanya menjaga kontinuitas budaya, tetapi juga memupuk kreativitas yang mampu bertahan melewati masa-masa krisis berikutnya. Pengaruh jangka panjang juga terlihat dalam struktur militer. Pengalaman perang yang diperoleh selama konflik melahirkan strategi-strategi baru dalam pengorganisasian pasukan, penggunaan medan tempur, dan pemanfaatan teknologi militer. Kedua kerajaan menyadari bahwa dominasi tidak cukup hanya dengan jumlah pasukan, tetapi memerlukan kecerdikan taktis, koordinasi logistik, dan pemahaman terhadap kondisi geografis. Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan dalam pengembangan angkatan militer generasi berikutnya, membentuk tradisi kepemimpinan militer yang lebih adaptif dan efektif. Selain itu, perang ini menekankan pentingnya stabilitas sosial sebagai fondasi kekuasaan. Babilonia dan Medo menyadari bahwa tanpa dukungan masyarakat, kemenangan militer akan sia-sia. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi prioritas. Proses ini memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah baru, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan resilien terhadap krisis yang mungkin muncul di masa depan. Secara keseluruhan, perang Medo-Babilonia melawan Asyur menghasilkan transformasi menyeluruh yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi meninggalkan warisan struktural, sosial, dan budaya yang bertahan lama. Babilonia muncul sebagai pusat kekuatan intelektual dan administratif, sedangkan Medo memperkuat pengaruhnya melalui kontrol wilayah strategis dan pengembangan aliansi jangka panjang. Kombinasi faktor ini membentuk peta politik baru, meningkatkan stabilitas regional, dan memunculkan era di mana kekuatan militer, kecerdikan politik, dan budaya yang kaya saling mendukung untuk menciptakan peradaban yang lebih kompleks dan adaptif. Kisah kemenangan ini menjadi bukti bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak selalu datang dari kekuatan tunggal, tetapi melalui kolaborasi, strategi, dan kemampuan untuk mengelola masyarakat setelah perang. Warisan Medo-Babilonia terhadap Asyur tidak hanya tercermin dalam peta politik dan struktur pemerintahan, tetapi juga dalam budaya, identitas, dan cara masyarakat memandang kekuasaan. Hal ini menjadikan perang tersebut sebagai titik penting dalam sejarah Timur Dekat kuno, di mana pelajaran tentang kepemimpinan, strategi, dan adaptasi tetap relevan hingga masa mendatang. Dengan demikian, efek dari peperangan ini dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi yang hidup saat itu, tetapi juga oleh generasi-generasi berikutnya yang belajar dari pengalaman dan keputusan para penguasa Medo-Babilonia. Transformasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang muncul pasca konflik membentuk fondasi bagi Mesopotamia yang lebih beragam, kuat, dan inovatif. Perang ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan jika dikelola dengan bijaksana dapat menciptakan perubahan yang luas, membangun stabilitas, dan menghasilkan warisan yang bertahan jauh melampaui masa hidup para pemimpin yang terlibat.